pasti ada impian loh Mbak, yang harusnya kita jual dengan harga tinggi, kenapa kok nggak kita buat produk yang kualitas bagus gitu loh. Jadi kita pola pikir petaninya yang harus kita rubah, terus pola pikir petaninya juga yang harus kita semangati agar tidak di zaman yang dulu lagi gitu loh. Jadi sekarang kan zaman milenial, jadi kita harus mengikuti zaman juga. Harusnya kopi yang biasanya kita jual dengan kualitas jelek, kita jual dengan kualitas bagus dengan nilai yang tinggi. Nama saya Eri, atau istilahnya dipanggil Eri Kopi kalau di dunia kopi. Alamat di Maluih, RT 1 RW 5, Desa Gesing, Kecamatan Kandangan. Saya sebagai petani kopi di Kabupaten Temanggung. Kalau di kopi udah, karena dari anak petani kopi jadi udah lama, tapi untuk menekuni dari 2009 sampai sekarang. Karena orang tua itu kan punya anak cuma kita berdua, perempuan semua Mbak. Yang satu kita adik saya di Kalimantan, yang saya perempuan di rumah. Yang harus siap untuk meneruskan perjuangan bapak kan cuma saya. Jadi yang menyemangati keluarga, khususnya orang tua, suami, anak. Dan sekarang anak yang mau mulai belajar di kopi, walaupun sekolahnya jurusan kesehatan, tapi nggak nyambung ya Pak. Jadi malah dia tak suruh terjun di kopi. Perjalanan pasti nggak mudah ya Mbak, kita jatuh bangun juga, kita butuh kepercayaan juga. Jadi dari awal kita yang dulu petiknya rajutan, petiknya asalan, kita harus rubah, harus petik harga mati itu petik merah. Jadi baru kita proses agar mendapatkan kualitas yang bagus dengan nilai yang tinggi juga. Jadi kita di lingkungan sini juga sudah banyak yang meniru seperti itu. Petiknya sudah 100% merah, kita sortasi, kemudian kita jual dengan harga yang tinggi karena banyak yang cari Mbak, untuk kualitas yang bagus itu banyak yang cari dan kemungkinan malah barangnya kurang. Kalau saya dulu sekolahnya malah di manajemen bisnis Mbak, jadi di perdagangan, jadi enggak di pertanian. Di kopi itu enggak. Kalau di kopi itu karena sudah jadi anak petani kopi dan sudah mengalir dari kecil sampai setua ini, jadi itu malah saya tak tekuni karena yang potensi di sini, yang potensi di lingkungan saya cuma kopi. Banyak Mbak, kalau dari kopi itu dari hulu sampai hilir tuh banyak banget yang harus dipelajari. Tapi kalau saya dipelajari dari step by step dulu. Kita ke perbaikan di lahannya dulu. Jadi apa yang harus kita pelajari di budidayanya dulu. Kalau sudah budidaya kita sudah selesai, kita sudah tahu cara budidaya yang baik itu seperti apa. Jadi kita belajar di proses. Kalau di proses kita mau buat apa dulu kopinya, mau buat proses natural, wine, full wash, semi full wash, atau honey, kita harus menguasai cara untuk proses kopinya dulu seperti apa. Setelah kita menguasai proses kopi, baru kita menginjak lagi ke
proses roastingnya, cara roasting kopi itu yang benar seperti apa, suhu berapa kopi masuk, kemudian di grade roastingan yang seperti apa yang pelanggan mau, di light to medium atau di medium to dark. Jadi kita harus menguasai itu. Kemudian kalau setelah kita kuasai itu juga, kita belajar di penyeduhan. Jadi kita seduh kopi yang benar itu seperti apa, di suhu berapa airnya, untuk takaran kopinya itu maksimal dan minimalnya berapa, seperti itu. Jadi tidak semua kita belajar, enggak, tapi kita selesaikan satu-satu dulu. Jadi kenapa tidak buka kedai, wong kita juga punya bahan baku melimpah, itu salah satu alasan juga. Kemudian alasan yang kedua, karena banyaknya bahan baku di sini, karena di Gesing itu khususnya mayoritas petani kopi, Mbak. Jadi jarang ya ada PNS, ada. Tapi mayoritas petani Gesing itu mayoritas petani kopi. Kalau konsep kedainya, kalau yang di rumah, saya konsepnya yang penting pelanggan itu nyaman, Mbak. Yang penting nyaman aja dulu, nggak muluk-muluk harus mewah, enggak. Ini tapi yang Eri Coffee 2 besok, ini belum opening, Mbak, didoakan ya. Ini belum opening di Jalan ke Tebusan Kaloran. Itu kita mau ada cafe Eri Coffee 2, itu semuanya pakai mesin. Kalau saya di sini pakai manual. Kalau logo namanya Bapak, Mbak. Kalau logo itu logonya kan Poer itu Bapak Purwanto. Karena dari tangan Bapak akhirnya jadi saya seperti ini, dari nama Bapak juga akhirnya saya meneruskan perjuangan Bapak sampai ke titik ini. Jadi kalau logo itu Poer itu dari nama Bapak saya Purwanto kalau logo. Kalau nama brandnya memang Eri Kopi. Kenapa kok Eri Kopi? Karena biar Mbak, biar cepat teringat, biar menurut saya nggak aneh-aneh, karena saya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kalau kopi kan bahasanya kan udah bahasa yang tapi saya Eri Kopi aja. Jadi itu Eri Kopi. Jadi lebih lebih familiar yang itu ya. Kalau untuk kopi sendiri itu karena kalau kita sudah buatnya itu sudah kualitasnya sudah bagus, pasti imbasnya kerasa, Mbak. Karena kita prosesnya sudah benar-benar kita petik merah dengan kadar air yang kurang lebih 12-13, kemudian kita sortasi juga bijinya, kemudian roastingannya juga sudah benar, roasterinya itu roastingnya benar, di penyeduhannya juga baristanya benar, pasti kita nggak khawatir itu, karena yang kita jual bukan asalan, yang kita jual memang benar-benar kualitas bagus. Jadi nggak usah khawatir kalau kita cita rasanya nggak enak atau apa, kita nggak, percaya aja, karena yang mereka cari, yang pelanggan cari juga kualitasnya yang mintanya yang bagus. Pernah kalau buat saya malah itu kayak kritik membangun, jadi harus saya perbaiki lagi. Misalkan ada pelanggan, Bu Eri untuk sortasinya kurang bagus, jadi saya ke mbak-mbak yang nyortasi, saya bilang sortasiannya kurang bersih sedikit, saya bilang seperti itu. Misalkan kopinya kurang kering, Mbak Eri, iya, saya bilang ya memang kurang kering, karena kemarin kita sudah jemur selama 8 hari, tapi karena kendala cuaca juga nggak begitu bagus, jadi kita sudah huler, pas hasil akhirnya ternyata untuk kadar airnya masih di 14 atau 15. Jadi saya ngomong, saya terus terang, daripada saya nggak terus terang akhirnya nanti pelanggan lari, mending saya terus terang. Kalau target semuanya masuk, Mbak, mau partai, yang penting nggak tonase, Mbak. Jadi kalau paling 1 ton itu masih bisa saya layani, tapi lebih dari itu saya nggak bisa, karena keterbatasan kita di produk juga.
keterbatasan kita cari bahan bakunya juga, karena bahan baku kan harus benar-benar merah. Kalau asalan mau tonase berapa aja kita bisa, tapi karena petik merah jadi ada terbatas dan kita harus ada stok untuk 1 tahun ke depan. Jangan sampai pelanggan itu pas butuh kita nggak ada. Jadi kita pas panen kayak gini kita stok Mbak, kita stok banyak-banyak. Kemudian kita keluarkan ketika pelanggan itu minta. Tapi setiap bulan pelanggan pasti minta. Ada yang 1 kintal, ada yang 2 kintal. Ini besok 500 kilo juga. Yang Purwakarta besok 1 kintal. Seperti itu. Saya itu gaptek Mbak, saya itu bukan milenial, bukan anak Gen Z, jadi gaptek. Jadi saya cuma mengandalkan WA, Facebook, Instagram, cuma itu. Jadi di Shopee, di anu aja enggak saya, soalnya enggak bisa. Jadi cuma gaduk tular itu Mbak, jadi dari barista ini ngomong ke barista yang lain, kan ada perkumpulan klaster kopi juga di per barista. Kemudian dari owner cafe ini ke ini gitu, cuma itu aja Mbak. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ada yang sudah 13 tahun partneran sama saya, yang Solo itu, yang cafe Solo itu udah 13 tahun, ada yang 10, paling lama yang Solo itu 13 tahun sampai sekarang. Ya, Jogja, ya, Purwakarta. Untuk yang saya jual itu khusus untuk Robusta Mbak, karena di sini ketinggian nggak mumpuni kalau kita jualnya Arabica. Karena ketinggiannya nggak mampu, karena Arabica itu ketinggiannya harus 1000 mppl ke atas, sedangkan di sini itu cuma 600 sampai kurang lebih 700 mppl. Jadi cocoknya di Robusta, yang saya jual cuma Robusta. Kemudian kenapa petik merah? Ya memang harus petik merah Mbak, seperti buah kalau belum merah kan kalau belum benar-benar matang kan juga nggak enak, seperti itu. Pasti beda Mbak, pasti beda. Untuk rasanya juga beda. Kalau petik hijau kan buah yang belum merah, belum benar-benar matang kan Mbak, kalau yang hijau. Sedangkan yang merah itu benar buah yang sudah matang. Jadi untuk kenikmatan juga nikmat yang kopi yang biji merah. Untuk Untuk green bean-nya juga beda Mbak. Green bean-nya, kalau green bean merah itu, kalau kering itu hijau ke kuning-kuningan, glowing, semok, jadi padat Mbak. Tapi kalau biji hijau itu hijau ke abu-abuan, mengkirut kayak mbah-mbah. Jadi nggak menarik. Setelah kita petik, kita proses, kita sesuai dengan keinginan kita, mau proses seperti apa, mau dry proses, natural, full wash. Jadi kita harus benar-benar tahu cara prosesnya. Kita proses. Setelah kita biji kering, ceri kering, kita simpan Mbak. Kita simpan di karung. Terus cara penyimpanan agar dia itu tidak lembab, kita kasih papan di bawahnya, baru kopi di karung-karung itu kita tata. Jangan sampai terkontaminasi langsung dengan lantai. Ketika terkontaminasi langsung dengan lantai, kopi nanti ketika dihuler itu nanti beda warna, beda bentuk, kemudian bau apek. Jamur itu muncul. Ketika pas di roasting, bau jamur baru muncul. Jadi kalau mau penyimpanan jangka panjang harus benar-benar kondisi ceri keringnya benar-benar kering, nggak boleh belum setengah kering atau kurang kering sedikit, nggak boleh.
Kalau di saya itu prosesnya kalau nggak natural dry proses, cuma itu Mbak. Saya buat duwen aja, buat duwen itu cuma nggak banyak, cuma untuk kapasitas sedikit. Karena permintaan juga kafe juga nggak terlalu paling butuhnya cuma 10 kilo, 30 kilo, cuma segitu. Jadi nggak produksi banyak, nggak. Kemudian kalau di sini itu untuk cara seduhnya itu manual, di Eri Coffee 2 nanti pakai modern, pakai alat espresso. Kalau di sini kan nggak ada espresso Mbak, kita seduh V60, kita masih manual seperti itu. Tapi untuk rasa kemungkinan ada bedanya ya Mbak. Kalau di sini nggak bisa minum espresso, kalau di Eri Coffee 2 nanti kita bisa minum espresso seperti itu. Lebih ke modern, kalau yang lebih ke anak-anak yang Gen Z, anak-anak milenial. Kalau yang kesini bapak-bapak pakemnya barista semuanya sama sebenarnya, ilmu dasar barista sama. Ketika penyeduhan itu nggak boleh air itu mendidih langsung kita seduhkan ke kopi. Jadi harus memang ada suhu-suhunya. Kurang lebih ada yang barista itu ada yang punya pakem sendiri, ilmu sendiri, di 90 derajat ada yang 92 ada yang 95 ada. Jadi memang suhu seduh kopi itu segitu Mbak. Jadi tapi ada juga penikmat kopi yang katanya seduh kopi itu dari air mendidih langsung terus dituangkan, katanya nikmat banget. Monggo, itu kan selera masing-masing. Ngopi itu selera Mbak. Dibilang saya menurut jenengan yang lebih enak itu yang proses kopi sama air jadikan satu, mendidih. Ketika mendidih itu kan berbuih kan, terus ditaruh di cangkir, nikmatnya lebih ke itu, monggo. Kan menurut jenengan nikmatnya seperti itu, menurut saya beda, karena apa selera itu Mbak, cara seduh kopi itu selera. Tapi untuk mendapatkan nikmat yang menurut saya nikmat banget, itu pakai suhu yang antara 90, 92, 95. Kalau natural kita butuh kurang lebih 2 minggu Mbak untuk pengeringan kalau natural. Tapi karena ini kita juga di lahan juga sudah mulai merah semua, sudah mulai panen raya, jadi kita keterbatasan di lantai jemur juga. Kalau kebanyakan ceri yang di rumah takut dia membusuk, dia fermentasi sendiri di karung, jadi mending kita dry. Dry itu kita proses pemecahan kulit ketika masih ceri. Biar untuk proses pengeringannya cepat Mbak. Cuma kita butuh waktu kurang lebih 5-6 hari. Yang harusnya natural 2 minggu, kita cuma 5-6 hari. Rata-rata itu untuk satu titik kebun 5-6 ton, 5 ton ya. 5 ton untuk satu titik kebun. Kalau misalkan kita punya 3 titik kebun, 15 ton. Kalau kita punya 4 titik kebun, 20 ton. Tapi kita kan punya petani binaan Mbak. Jadi petani binaan itu harus sesuai SOP-nya Eri Coffee. Jadi petiknya harus merah standarnya. Untuk kekeringan juga harus sama, keringnya di 12-13. Kemudian disortasi juga. Baru kita sama-sama. Dengan harga selisih. Kita ada harga selisih. Misalkan sekarang harga 52, saya beli di petani kurang lebih 65. Ada selisih, masih ada selisih. Tergantung proses juga Mbak. Untuk natural saya jual 160 per kilo. Untuk UEN kurang lebih ada yang 400, ada yang 600, tergantung juga. Kemudian untuk kopi lanang 200.000, untuk Arabica 250. Seperti itu. Kalau limbah ada Mbak dari kulit keringnya. Kulit keringnya itu kan kita kembali ke lahan lagi Mbak. Jadi kita buat bokasi. Kita campurkan sama pupuk kandang. Kita campur sama pupuk kandang. Kemudian kita semprot pakai IM4. Dahan ranting, misalkan ada dahan ranting, daun itu kita jadikan satu, kita semprot. Kita aplikasikan ke lahan lagi, jadi pupuk.
Kalau misalkan kita nggak butuh pupuk, kita jual juga untuk pakan ternak itu Mbak. Itu banyak yang cari. Kalau pas musim kayak gini belum ada yang cari karena ini kan masih awal-awal di panen. Besok 1 minggu lagi kita sudah panen raya. Mungkin 1 bulan lagi banyak yang cari pengepul limbah itu, banyak yang cari buat makan pakan ternak itu Mbak. Kalau yang jadi unggulan ya itu Mbak, saya kasih ke pelanggan itu memang benar-benar yang kualitas bagus. Kalau misalkan green bean itu habis, saya nggak produksi kok Mbak. Saya jual kopi itu kadang nggak ada kopi di sini di rumah, habis semua. Sebenarnya saya tuh bahagia, produk saya habis, tapi saya juga susah, nggak ada itu. Jadi saya harus huler, kita huler cherry, habis itu kita sortasi, baru kita roasting, baru kita packing. Jadi kadang juga kehabisan Mbak. Saya cuma percaya karena yang saya jual memang dari biji kualitas yang bagus, itu aja. Itu piagam waktu 2014 ikut kontes kopi spesialty Indonesia ya Mbak di Jember waktu itu. Belum se-booming ini kopi Temanggung. Waktu masih iseng-iseng Mbak ikut kontes kopi dan alhamdulillah juara 1 nasional untuk cita rasa kopi khusus untuk varietas Robusta. Waktu itu juga nggak percaya Mbak, mosok seenak itu kopiku, senikmat itu, senikmat se-Indonesia untuk Robustanya. Jadi masih nggak percaya, masih ada suara sumbang juga katanya kopinya ketuker, jurinya yang salah, nester. Jadi ya nggak apa-apa. Terus tahun 2017 tak buktikan lagi, ikut lagi di Jakarta. Itu dari kontestan dari berbagai kota se-Indonesia, ada 570 peserta. Juara 1 lagi Mbak dari itu. Juara 1 lagi 2017 baru kopi Temanggung booming. Dari 2017 itu kopi Temanggung booming. Dan yang terakhir di 2018 ikut kontes kopi yang internasional di Paris, Perancis, dari 183 negara, dapat perunggu. Dan sekarang udah nggak ikut lagi Mbak, karena kalau kalah malu. Jadi kita fokus ke proses saja sama jualan kopi. Harus semangat, jangan pantang menyerah. Apa yang menurut mereka tidak mungkin, kalau kita ada usaha pasti mungkin. Itu aja. Yang penting petani harus semangat dan pola pikir petani juga harus dirubah. Jangan seperti ya dahulu, seperti mbah-mbah zaman dulu, tapi kita juga harus mengikuti perkembangan zaman sekarang seperti apa, kita harus ikuti pelan-pelan. Kalau yang area Temanggung bisa langsung ke kedai Eri Kopi, ke rumah, alamatnya di Dusun Maluwih, RT 1 RW 2, Desa Gesing, Kecamatan Kandangan. Kalau besok misalkan di area mau yang dekat, ada di Eri Kopi 2 di Jalan Tepusen arah Kaloran, itu ada juga. Atau kalau misalkan mau pakai online, itu bisa di IG Eri Kopi 2, IG saya, atau lewat Facebook juga bisa info.